Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agilatul Munawaroh. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan mengenai ijtihad dan mujtahid serta dasar hukum ijtihad. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengarahan atau mencurahkan semua kemampuan oleh mujtahid dalam mencapai pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat operasional amali melalui upaya istinbat atau penggalian yang sifatnya atau hukumnya adalah zan. Yang selanjutnya adalah pengertian mujtahid. Mujtahid menurut ulama usul adalah orang yang telah memiliki syarat untuk berijtihad, baik memiliki teori atau memiliki metode istinbat sendiri maupun mengikuti metode istinbat orang lain. Keduanya ada pada peringkat yang sama. Lalu mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh serta menggerakkan segala kemampuan rasional yang telah ia miliki serta memiliki syarat-syarat yang untuk berijtihad. Seperti itu. Yang ketiga yakni dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amr di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik antara akibatnya. Dalam ayat tersebut menjelaskan agar melakukan qiyas, yaitu dengan tetap kembali pada Al-Quran dan hadis yang kemudian menyamakan hukum sesuatu yang di luar Al-Quran dan hadis dengan sesuatu yang disebut dalam Al-Quran, yang mana qiyas tersebut bagian ijtihad. Ijtihad secara tegas ditentukan dalam riwayat hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin As yang artinya apabila seorang hakim akan memutuskan hukuman suatu perkara, ia berijtihad dan hasil ijtihad itu benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila ia berijtihad dalam memutuskan suatu perkara tersebut, tetapi ternyata ijtihadnya tidak tepat, maka baginya hanya 1 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Khairina, NIM saya 47. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ana Agilatul mengenai ijtihad. Dan di sini saya akan membahas mengenai hukum ijtihad, macam-macam ijtihad serta metode dalam melakukan sebuah ijtihad. Jadi para ulama itu telah sepakat apabila seseorang itu dimintai fatwa mengenai sebuah permasalahan, itu akan memunculkan 4 hukum. Yang pertama itu adalah fardu ain atau wajib ain, yang kedua adalah fardu kifayah atau wajib kifayah, yang ketiga adalah sunnah, dan yang keempat adalah haram. Yang pertama adalah hukum ijtihad, yakni fardu ain. Jadi apabila ada seorang muslim yang dia itu telah memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid dan dia itu dimintai fatwa mengenai sebuah permasalahan, lalu dia itu khawatir akan hilangnya kepastian hukum terhadap suatu permasalahan tersebut dan tidak ada mujtahid lain yang ingin menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, itu adalah hukum ijtihad, yaitu fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Sama halnya dengan fardu ain tadi, yang membedakan itu hanya di fardu kifayah ini masih ada mujtahid lain yang ingin menyelesaikan sebuah permasalahan atau memberikan sebuah fatwa. Dan yang ketiga yaitu sunnah. Jadi
Hukum ijtihad ini bisa menjadi sunnah apabila ada suatu permasalahan yang belum pernah terjadi dan kemungkinan di masa yang akan datang itu akan terjadi banyak pertanyaan atau mungkin tidak ada pertanyaan sama sekali. Dan yang terakhir ini adalah hukum ijtihad itu bisa menjadi haram. Kok bisa ya? Ijtihad bisa menjadi haram. Nah, ternyata memang demikian. Ijtihad itu bisa menjadi haram itu karena dua sebab. Yang pertama itu apabila ada seorang muslim ya, yang pasti di sini seorang muslim yang dia itu belum memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid, dan dia itu mencoba untuk memberikan sebuah fatwa. Nah, di sini tidak boleh, bahkan dihukumi haram karena sama saja dia itu menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa adanya ilmu. Dia berbicara itu tanpa adanya dasar dalam menentukan sebuah permasalahan. Dan yang kedua itu adalah permasalahan tersebut itu sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan sifatnya ini adalah qat'i. Ini mengenai macam-macam dari ijtihad. Kalau kita lihat dari sisi jumlah pelakunya, ijtihad itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijtihad fardhi atau ijtihad yang dilakukan secara perseorangan. Contohnya yang dilakukan oleh 4 imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali yang melakukan ijtihadnya itu secara perorangan. Yang selanjutnya adalah ijtihad ijma'i atau ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara musyawarah. Selain itu juga ijtihad ijma'i ini bisa dilakukan oleh seseorang, namun hasilnya itu disampaikan dan disetujui oleh banyak ulama. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 230101861. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun, syarat, dan tingkatan mujtahid. Langsung saja, seorang mujtahid itu ketika melakukan ijtihad harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yang dimana rukunnya itu ada 4. Yang pertama yaitu al-waqi. Al-waqi itu adalah kasus yang menimpa, yang belum diterangkan dalam Al-Quran, yang diduga akan terjadi kelak. Jadi ijtihad ini tidak hanya membahas masalah-masalah yang sudah terjadi saja, tetapi untuk masalah yang belum terjadi itu juga perlu diijtihadkan. Kemudian rukun yang kedua itu ada mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Dia harus memiliki kompetensi dan juga syarat-syarat tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada mujtahid fi. Mujtahid fi itu adalah hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Dan yang terakhir itu ada dalil syara', yang dimana dalil syara' ini digunakan untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi. Kemudian seorang mujtahid itu memiliki syarat-syarat yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus. Syarat secara umumnya itu yang pertama yaitu mengerti dan paham tujuan syariat secara keseluruhan. Jadi seorang mujtahid itu harus benar-benar secara keseluruhan mengetahui apa itu tujuan syariat. Kemudian syarat yang kedua yaitu mampu melakukan istinbat hukum-hukum. Jadi seorang mujtahid ini haruslah memiliki metode istinbat, atau dia itu harus memiliki metode untuk menetapkan hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada adil atau adalah, yaitu seorang mujtahid itu harus memiliki sifat dan sikap adil, menjauhi maksiat. Selanjutnya syarat secara khusus. Nah, seorang mujtahid ini yang pertama harus memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang mujtahid itu jika tidak mengetahui salah satunya, maka ia itu bukan mujtahid dan tidak boleh untuk berijtihad. Kemudian syarat yang kedua itu memiliki pengetahuan tentang ijma', sehingga ia itu tidak akan memberikan fatwa selain ijma'. Kemudian syarat yang ketiga itu memiliki pengetahuan usul fikih. Seorang mujtahid itu tidak hanya mengetahui saja, tetapi dia itu harus
memiliki pemahaman yang kuat. Karena apa? Karena usul fikih itu merupakan dasar atau pokok untuk berijtihad. Kemudian yang keempat itu menguasai ilmu bahasa. Yang pasti ilmu bahasa Arab, karena dengan mengetahui ilmu bahasa Arab maka ia akan mengetahui idiom-idiomnya. Dia akan mengerti pembicaraan yang secara zahir maupun mujmal begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu berdiskusi dengan para ahli di bidangnya yang terkait dengan persoalan yang dibahas. Jadi dengan diskusi ini maka masalah yang harus dipecahkan atau untuk mendapatkan hukum akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya pada abad ke-7 Hijriah, Imam Nawawi ini membagi mujtahid menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil ini adalah mujtahid yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan telah memenuhi persyaratan ijtihad, dan dia itu memiliki metode sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dan juga telah memenuhi syarat-syarat ijtihad, tetapi ia tidak memiliki metode sendiri sehingga ia menggunakan metode mujtahid lain. Dan yang ketiga itu ada mujtahid muqayyad, yaitu mujtahid yang terikat pada satu madhab. Terus yang keempat ada mujtahid fatwa, yaitu ketika ia mengeluarkan fatwanya ia menjaga madhabnya. Dan yang terakhir ada mujtahid takhrij, yaitu mujtahid ini menjelaskan pemikiran-pemikiran imamnya setelah mempelajari secara mendalam. Materi yang keempat adalah materi tentang metode ijtihad. Metode ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan, suatu kesepakatan atau kebulatan pendapat dari ijtihad umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang hukum suatu perkara dengan cara bermusyawarah, yang hasilnya tersebut dinamakan fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Yang selanjutnya adalah kias. Kias yaitu berarti mengukur suatu dengan yang lain dan menyamakannya. Nah, maksudnya adalah suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lainnya yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama. Ini sendiri adalah menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan juga hadis dengan sedikit menyimpang dari keadaan yang biasanya, namun ini untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Contohnya adalah melakukan sebuah irigasi atau pengairan air ke sawah-sawah. Nah, dalam melakukan sebuah irigasi ini kan nantinya juga untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah istishab. Adapun istishab ini sendiri merupakan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis menurut keadaan sampai ada alasan yang mengubah. Ini contohnya adalah seperti ini. Misal ada seorang perempuan itu ditanyai, bolehkah seorang perempuan dia itu menikah lagi dengan orang lain sedangkan dia itu masih menjadi istri sah dari seseorang, dari suami yang suaminya itu tinggal jauh di perantauan dan belum jelas apakah dia itu menceraikan atau tidak, apakah dia masih hidup atau tidak, seperti itu. Lalu berlaku hukum semula, yakni si istri ini masih menjadi si perempuan ini masih menjadi istri sah. Jadi hukumnya adalah perempuan tadi tidak boleh menikah karena ada alasan yang menguatkan bahwa si istri ini si perempuan ini masih menjadi istri orang lain. Yang dalam hal ini harus menunggu keputusan terlebih dahulu, apakah suaminya itu akan menceraikannya atau mungkin dia akan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya yang jauh dari perantauan sana, seperti itu. Sedangkan metode yang ketiga yaitu suduz zari'ah.
itu memutuskan sesuatu yang ditakutkan akan menjadi makruh ataupun menjadi haram dan untuk kepentingan umat yang banyak, seperti itu. Adapun contoh dari Sudut Zari'ah ini, menurut Imam Hanafi, wanita di masa iddah itu dilarang untuk bersolek, dilarang untuk berdandan yang dapat menimbulkan syahwat dari lawan jenis, dan juga ditakutkan untuk menarik perhatian dari laki-laki lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia itu tidak boleh dinikahi. Pelarangan ini agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan, yang nantinya itu dapat memicu kepada hal-hal yang sifatnya itu menjurus ke hal-hal yang tidak baik. Yang keenam yaitu urf. Urf itu merupakan adat kebiasaan, yang dimana dalam urf itu menentukan boleh tidaknya adat kebiasaan dalam masyarakat dilakukan. Nah, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka adat kebiasaan itu masih boleh dilakukan. Dan yang terakhir yaitu maslahah musalah, yaitu tindakan untuk memecahkan masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dengan mempertimbangkan menarik kemanfaatan dan menjauhi kemudaratan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.